Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan Bapak. Lanjut ke materi yaitu tentang meneladani nama dan sifat-sifat Allah untuk kebaikan hidup kita semua. Lanjut. Adapun untuk materi kali ini tujuan pembelajarannya yaitu diantaranya kalian dapat memahami sifat dan makna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan pembelajaran kali ini yang pertama kalian diharapkan dapat paham sifat dan makna Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Apa saja itu Asmaul Husnanya diantaranya? Diantaranya yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ini hanya sebagian kecil saja dari Asmaul Husna. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik, dan visioner. Menjadi pendengar yang baik itu bukan berarti kalian hanya mendengarkan saja ya, tapi juga bisa mengkoreksi. Yang ketiga yaitu kalian dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah dari Al-Asmaul Husna. Adapun pokok pembahasan materi kali ini yaitu yang pertama tentang nama-nama indah bagi Allah. Al-Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang indah bagi Allah ya. Itu pokok pembahasan kita yang pertama. Yang kedua, mengenal Allah melalui beberapa lafaz Asmaul Husna. Apa saja sih Asmaul Husna itu? Ada berapa saja sih Asmaul Husna itu? Kenapa sih dinamakan dengan Asmaul Husna? Nanti kita coba bahas bersama-sama. Kemudian, mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama dan sifat Allah. Jadi diharapkan nanti setelah kita mempelajari Asmaul Husna, kehidupan kita semakin membaik. Yang keempat yaitu cerminan perilaku dari sifat Asmaul Husna. Contoh cerminan perilaku yang baik seperti apa yang akan kita tampilkan dalam pembelajaran kali ini. Sekarang Bapak akan tampilkan beberapa diantaranya dalil nakli yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Sini Bapak tampilkan Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya Allah memiliki Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya. Jadi kalau kita mau berdoa meminta sesuatu kepada Allah, maka sebutlah nama Allah dengan bermohon kepadanya. Dan kemudian tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Ada sebagian di antara kita yang salah mengartikan nama Allah itu dipergunakannya dengan salah. Mereka kelak akan mendapatkan balasan seperti apa yang telah mereka kerjakan. Segala kebaikan akan dibalas kebaikan. Segala kejelekan tentu pula akan mendapatkan balasannya. Lanjut. Nah, di sini kita akan mengenal beberapa lafaz Asmaul Husna. Yang pertama dari Al-Alim. Ini hanya sebagian kecil ya, bukan sebagian besar. Karena ini hanya ada 4 saja yang Bapak tampilkan.
Yang pertama yaitu Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, yang keempat Al-Basir. Apa itu Al-Alim? Al-Alim itu terambil dari kata al-ilmu. Al-ilmu yang memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Allah itu maha mengetahui. Apapun yang tersembunyi, yang nampak, pasti Allah akan mengetahuinya. Apa saja yang tersurat, yang tersirat, Allah pasti akan mengetahuinya. Itu makna dari Al-Alim. Yang kedua Al-Khabir. Al-Khabir itu maha memberitahu. Di mana Allah memberitahunya? Dengan cara apa? Yaitu di dalam Al-Quran. Sebagai apa Al-Quran itu? Ialah sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan informasi atau kisah dan peristiwa dari orang-orang terdahulu. Supaya apa? Supaya kita dapat meningkatkan keimanan kita. Allah memberitahukan tuh kisah-kisah atau informasi pedoman hidup di dalam Al-Quran. Makanya disebutnya Allah Al-Khabir. Allah maha memberitahu. Yang ketiga yaitu As-Sami, yaitu Allah maha mendengar. Suara apapun di dalam semesta ini dapat terdengar oleh Allah. Jangankan suara yang terdengar kencang, yang terdengar nyaring, bahkan yang berbisik pun Allah pasti akan mendengar. Doa-doa kita yang tidak terucap, yang hanya di dalam hati, pasti Allah akan mendengar. Karena Allah mempunyai sifat as-sami, yaitu maha mendengar. Yang keempat, contoh yang keempat yaitu Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Al-Basir itu maha melihat. Dimanapun, di tempat gelap, di tempat jauh, Allah pasti akan melihat segala perbuatan yang kita lakukan. Tidak ada perbuatan atau tingkah laku kita yang tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama dan sifat Allah. Dalam salah satu hadis riwayat Abu Hurairah pernah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 90 nama. 99 nama. Jadi Allah itu memiliki berapa? 99 nama. Siapapun yang bisa menghafal nama-nama tersebut, maka ia akan masuk surga. Amin. Jadi Asmaul Husna itu ada berapa? Ada 99. Yang kita bahas tadi di awal hanya beberapa saja. As-Sami, Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir. Jadi hanya sebagian kecil saja ya. Karena nama-nama Allah sesungguhnya ada 99. Nah, sekarang perilaku apa nih yang dapat mencerminkan dari sifat Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir? Apa harapannya setelah kita mempelajari, mengetahui Asmaul Husna dari Al-Alim Al-Khabir? Diharapkan kalian bisa menambah keyakinan, menjadi percaya diri. Yang kedua, kalian bisa lebih tekun dalam belajar, dalam bekerja, dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, berperilaku jujur. Diharapkan kalian bisa berperilaku jujur. Yang keempat, yaitu teliti. Yang kelima, menjadi pendengar yang baik. Seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya, menjadi pendengar yang baik itu bukan berarti kalian harus mendengarkan saja. Mendengarin ada orang gak dengerin. Bukan seperti itu ya, menjadi pendengar yang baik itu ada kalanya kita pun harus berpendapat.
keenam yaitu visioner. Visioner itu yaitu mempunyai pandangan hidup ke depan. Setelah ini kalian mau ngapain nih? Setelah lulus sekolah kalian mau apa? Namanya visioner. Lanjut. Ya, terima kasih. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan dapat dilaksanakan untuk kelanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.